Bahkan saya lihat ada kecenderungan beberapa daerah, beberapa provinsi itu mengajukan untuk pisah dari Indonesia. Saya lihat nih ada satu figur wanita ya di Indonesia. Wanita ini politik. Saya ngeliat nih ada kemungkinan meninggal beliau di 2026. Kalau sampai kejadian ada yang meletus, dalam artian benar-benar cuma keluar lahar doang ya, saya takutkan terjadi adalah abu vulkaniknya itu menutupi langit. Menjelang tahun baru 2026, pemerintahan Prabowo Gibran disebut-sebut akan menghadapi dinamika politik yang sedemikian rupa. Kritik keras tidak hanya datang dari partai politik di luar pemerintah, tetapi juga pergerakan arus bawah yang dikomandai mahasiswa dan kelompok aktivis. Mereka akan terus menyoroti berbagai isu nasional, terutama pada aspek pertumbuhan ekonomi, kebebasan, dan demokrasi, serta penegakan HAM. Berkaca pada demonstrasi massal pada bulan Agustus-September 2025 kemarin yang menyebabkan stabilitas nasional terganggu, pemerintah disebut-sebut akan mengedepankan pendekatan kontrol ketat untuk meredam arus bawah yang bergejolak. Setidaknya, itulah terawangan Ki Bajra, seorang tarot trader yang melihat dinamika politik pemerintahan Prabowo di tahun 2026 ini. Pertanyaan pun muncul, akankah peristiwa 1998 yang dilakukan mahasiswa saat menguasai gedung parlemen akan kembali terulang? Dari pemerintahan sih. Dari pemerintahan. Ini ada gini loh. Pemerintahan yang tidak terguncangkan, tetapi banyak manuver politik yang cukup mengagetkan nantinya. Kalau dilihat demo atau enggak, bisa jadi kelihatan ada demo. Tapi apakah sebesar kemarin atau enggak, masih 50-50 saya ngelihatnya. But kenyataan pahit yang harus diterima oleh kita adalah demo kemarin ya nggak segitu efeknya ternyata, dan perubahan nggak terlalu signifikan. Jadi bisa dibilang 2026 lebih kelihatannya ya lebih bertangan besi lah. Seperti itu. Di sebagian orang menguntungkan, sebagian orang merugikan. Apalagi yang oposisi dengan pemerintah itu cukup dirugikan. Nanti banyak yang ketangkep kok. Saya ngeliatnya seperti itu. 98 bagian masyarakat menduduki pemerintahan atau enggak. Kalau saya lihat ya 98-nya ini enggak sih, saya lihat enggak. Karena balik lagi masyarakat juga belum siap untuk mengulang sejarah itu kalau saya ngeliatnya. Kayak kemarin aja deh, kemarin itu yang saya lihat ya dari demo yang kemarin itu bulan apa sih, September, Agustus itu ya digadang-gadang sebenarnya kan udah dibakar kayak 98, tapi permasalahannya adalah ya ternyata nggak segitunya. Dan makanya dari situ nanti menurut saya 2026 itu nggak ada sih kayak yang 98 itu. Kasarnya gini loh, rakyat marah tapi bisa apa? Itu yang bagian bitter truth-nya tuh di situ. Di 2026 seperti saya bilang tadi, banyak AI berkembang, sistemnya juga berkembang, walaupun ya sistem IT di Indonesia banyak yang dipotong sana sini, tapi arah angin sosial media ataupun publikasi itu akan sangat berubah, yang saya lihatnya seperti itu. Jadi bagaimana orang itu menyebarkan berita, menyebarkan media itu cukup dikontrol nanti kalau saya lihatnya seperti itu. Termasuk aktivis-aktivis yang bisa dibilang ya oposisi pemerintah. Menyongsong tahun 2026 ini, sejumlah tantangan pemerintahan Prabowo Gibran disinyalir makin kompleks,
protes terhadap berbagai isu dan lambannya respons pemerintah digadang-gadang akan sampai pada puncaknya saat sejumlah daerah meminta memisahkan diri dari pangkuan NKRI. Lagi-lagi, Ki Bajra melalui pembacaan tarotnya memperingatkan di tahun 2026 ini akan ada bahaya laten di Indonesia, terutama dalam menangani berbagai isu kedaerahan yang jika tidak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin mereka meminta lepas dari NKRI dan menjadi negara berdaulat. Lantas, wilayah Indonesia bagian mana yang berpotensi meminta lepas dari pangkuan NKRI? Dan apa solusi terbaik yang dilakukan pemerintah untuk meredam gejolak dalam negeri? Jadi yang kayak saya lihat di sini ada gini ya, satu hal pemicu dari bagian dari tanah Borneo ini memisahkan diri dari Indonesia adalah ketidakrataan pembangunan. Satu, kedua, ketidakpedulian pusat yang menurut saya itu bukan ketidakpedulian nggak merata lah, nggak kayak di Pulau Jawa. Di sana itu yang saya lihat cukup kasihan lah ya masyarakatnya ya, kurang didengar, dan mereka kelihatannya ya sudah berkaca dari apa yang terjadi di Sumatera, semakin tidak percayalah dengan pemerintah pusat, dan ini yang menjadi tuntutan dari mereka yang bisa terjadi ultimatum ini di 2026 dan untuk memisahkan diri, entah itu kelihatannya ya bergabung dengan Sarawak, bergabung dengan Malaysia. Ya, masalah etnis. Nomor satu kan tadi masalah infrastruktur dari pemerintah yang tidak merata. Kedua, permasalahan lebih tepatnya transmigrasi sih kelihatannya, semacam transmigrasi lah. Jadi nanti ada gelombang orang luar pulau masuk, dan itu bisa menjadi gesekan sosial yang membuat akhirnya mereka berpikir dua kali, daripada tragedi Sampit Kulang, ya misalkan diri aja, kasarnya seperti itu. Ada kemungkinan seperti itu saya lihatnya. Bahkan saya lihat ada kecenderungan beberapa daerah, beberapa provinsi itu mengajukan untuk pisah dari Indonesia. Salah satunya adalah ultimatum mungkin ya, itu dari tanah Borneo yang saya lihat di sini. Jadi kalau pemerintah pusat tidak bisa mempertahankan kedaulatan Indonesia, itu akan jadi berantakan. Yang tadinya republik sangat bisa menjadi negara federasi di sini. Berbagai upaya sebenarnya dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dilantiknya Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Sadewo yang menggantikan Sri Mulyani, merupakan langkah berani yang diambil Prabowo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ada optimisme dari kalangan elit dengan ditunjuknya Menteri Ekonomi yang baru. Tidak hanya isu ekonomi yang menjadi highlight di tahun 2026, dalam terawangannya, Ki Bajra melihat ada tokoh elit salah satu pimpinan tertinggi partai politik yang akan tutup usia. Saya lihat nih ada satu figur wanita ya di Indonesia yang bisa dibilang wanita ini politik, namanya terkenal, tinggi. Ini saya ngeliat nih ada kemungkinan meninggal beliau di 2026, dan umurnya memang sudah tua. Mungkin di atas 70 ya, mungkin ya kelihatannya ya. Beliau di atas kepala 7. Ciri-cirinya seperti apa? Salah satu ciri-cirinya adalah dia itu cukup mencintai lingkungan. Saya cuma bisa bilang gitu doang. Satu hal sih sebenarnya kalau saya bilang ya selain udah tua, ya karena tadi saya bilang orang kenalnya mungkin ya dengan sebutan nenek ajaib ya. Dan satu sisi yang namanya makin di atas ya posisi ya, itu pasti serangan akan semakin banyak. Itu kenyataan di lapangan. Jadi memang sedikit banyak ada yang tembus lah, dan itu menentukan
bahwa ya beliau sudah waktunya, intinya kayak gitu. Tapi bukan berarti saya bilang kena santet atau gimana, enggak. Cuman yang namanya di dunia supranatural ini ya, nggak cuma masalah santet doang, ini juga ada masalah otak-atik karma, masalah nasibnya di kayak main domino dipermainkan, itu yang mengakumulasi jadilah seperti itu keadaannya. Selain isu dinamika politik, tantangan pemerintahan Prabowo ke depan, terutama di tahun 2026 ini ialah bencana alam. Banjir di 3 provinsi pada Desember tahun ini yang nyaris menenggelamkan Aceh, Sumatera Barat dan Utara menjadi catatan serius pemerintah untuk sigap dan tanggap menghadapi bencana yang tidak menutup kemungkinan akan kembali terulang di tahun 2026. Selain banjir, tanah longsor, dan gempa, bencana yang membuat trauma bagi masyarakat adalah letusan gunung berapi. Ki Bajra secara terang-terangan menyebut dalam pembacaan kartu tarotnya, Gunung Krakatau berpotensi bangun dari tidur panjangnya. Letusan Gunung Krakatau ratusan tahun silam menjadi memori kolektif, bukan hanya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga dunia. Lantas, benarkah gunung berapi yang sudah lama tertidur itu akan kembali memuntahkan awan panas hingga menutupi sebagian langit Indonesia? Saya lihat di 2026 ini kalau ngomongin bencana ya, sebenarnya bencana alam ya pasti ada aja. Bencana alam itu yang namanya kayak sekarang yang lagi berantakan adalah bencana nasional, seharusnya ini adalah di Sumatera. Logikanya gini, saat tanah itu lembab karena hujan dan banjir bandang yang berlebihan, di mana 2025 ini akhir ini cukup ada anomali, yaitu siklon tropis yang seharusnya nggak ada di daerah sana. Nah, hal ini menyebabkan tanah itu menjadi lembek lah kasarnya. Tanah lembek saat ada dorongan dari kantong magma, di mana kita ring of fire ya, itu sangat bisa mungkin untuk erupsi. Di mana letak erupsinya? Di mana-mana saya ngeliatnya, nggak Sumatera, nggak Jawa, nggak Indonesia Timur, ya ada satu gunung yang memang cukup bahaya ya kalau itu meledak ya. Ya, yang saya doakan itu nggak kejadian, dan saya berharap banget, walaupun semua kemungkinan itu ada, kemungkinan ini kecil. Saya lihat ada daerah Sumatera ya, khususnya area Sumatera, masih Sumatera Utara sih di sini ya. Kalau sampai kejadian ada yang meletus, dalam artian benar-benar nggak cuma keluar lahar doang ya, tapi di sini benar-benar sampai menyembur. Yang saya takutkan terjadi adalah abu vulkaniknya itu menutupi langit, dan itu bisa bikin suhu bumi menjadi dingin. Kalau saya lihat tuh gunung ini masih arah-arah tadi kayak saya bilang, Sumatera Utara, Barat. Ibaratnya kalau di belah dua Pulau Sumatera tuh nggak nyampe tengah-tengah lah, masih di daerah sana. Itu yang cukup signifikan. Kenapa? Karena itu bisa mempengaruhi negara-negara tetangga juga, dari Singapura, dari Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja. Itu akan kena efeknya yang saya lihat dari si abu vulkanik ini. Itu yang ya saya harapkan tidak terjadi ya. Saya ngelihatnya dulu pernah meletus. Itu tahun saya nggak hafal ya, cuman ya sekitar mungkin 200-300 tahun yang lalu tuh sudah pernah meletus gunung ini. Jangan sampai anak-anak tahu batuk, udah itu aja sih. Itu bahaya yang itu. Tapi kalau saya lihat sih enggak sih. Dan kalau dibilang megatrust ya, saya bilang sih ini 2026 mudah-mudahan nggak kejadian. Saya ngeliatnya sih belum kejadian megatrust ini, tapi goyang-goyang itu ada. 2026 ini sih nggak, menurut saya itu nggak sampai Juni lah saya ngeliatnya.
nggak sampai pertengahan tahun lah, paling kayak sekitar pertengahan bulan Mei yang saya takutin itu sih. Sementara itu di Pulau Jawa, tepatnya di ibu kota, bencana alam jebolnya tanggul laut juga patut diwaspadai. Sebab jika tidak, bukan tidak mungkin Jakarta akan tenggelam. Peringatan itu disampaikan Ki Bajra setelah kartu tarot yang dibaca bergambar hal yang tak menyenangkan. Jika dilihat aktivitas laut Jakarta memang mengkhawatirkan. Setiap tahun, permukaan laut naik sekian sentimeter. Itu artinya, pemerintah harus mencari cara agar kenaikan air laut tidak sampai menerjang daerah pinggiran yang akan berakibat fatal. Lantas, apa yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi ancaman bencana alam tersebut? Kalau Jakarta, salah satunya juga yang perlu diwaspadain itu daerah peak sebenarnya sih. Tanggul ya. Iya, daerah tanggul, daerah fluid, masalah air laut dan juga tanah yang bergeser di sana, itu cukup harus waspada lah. Banyak masyarakat yang nggak siap masalahnya, karena yang saya lihat di sini banyak masyarakat yang apa ya, mungkin menyepelekan kali ya, dalam artian menganggap itu nggak akan terjadi. Itu sih yang jadi masalah. Itu ya bisa dibilang ya memang itu tanda-tandanya, salah satunya itu. Dan yang saya lihat yang bikin lebih parah sebenarnya bukan tanggulnya doang yang jebol ya, tapi air lautnya ini yang naik. Saya lihat di sini ya secara global ada kenaikan air laut ya, secara ilmu alam mendekati apa yang disebut sebagai supermoon nanti, atau bulan purnama yang memang lebih besar, karena gravitasi nggak pernah bohong. Itu yang bikin masalah. Sementara itu, kejadian tak mengenakan juga datang dari dunia hiburan. Ki Bajra mengisyaratkan akan ada kasus besar di tahun 2026 yang melibatkan artis tanah air. Mulai dari penipuan hingga skema Ponzi akan menjadi daftar hitam artis yang terlibat skandal di tahun 2026. Lantas, siapakah artis yang akan menjadi sorotan di tahun 2026 tersebut? Di sini saya lihat makin banyak janda ya di sini ya. Saya lihat ya, kayak di sini makin banyak artis public figure yang nggak takut untuk melepas sesuatu yang menyakitkan. Dan nggak cuman masalah, saya lihat ya ada problem masalah KDRT juga yang mencuat nanti viral. Itu KDRT dari public figure lalu cerai, jandanya jadi lebih oke nanti. Nah itu ada tuh yang seperti itu, cewek yang tadinya itu kasarnya bukan siapa-siapa lah, tapi hokinya dia, keberuntungannya itu membawa dia jadi bintang, saya bisa bilang seperti itu. Dan ini memang usianya masih sekitar 20-an. Jadi ibaratnya dia cukup cepat sukses mudanya lah. Di 2026 saya ngeliatnya ada satu cewek yang kayak gini, yang tiba-tiba namanya meledak. Yang saya lihat ini ada kemungkinan artis yang tersandung kasus penipuan. Lebih tepatnya mungkin skema Ponzi ya di sini, atau arisan yang berbentuknya skema Ponzi. Singkat kata, artis ini melakukan scam. Nah, di sini yang nanti cukup viral beritanya saya lihat. Kalau ciri-cirinya seperti apa, justru yang saya lihat di sini cewek juga sih, cewek di sini kelihatannya nih yang saya lihat ya. Ini huruf depannya L dan entah itu panggilannya atau itu ada nama belakangnya ya, pokoknya depannya
yang saya lihat tuh L, itu tersandung kasus scam. Bisa jadi scam arisan, scam Ponzi, scam penipuan atau penggelapan uang, ataupun juga bisa juga jadi love scam. Ini yang lebih parah. Dan kasusnya cukup heboh sih nanti saya lihatnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.